Perkenalkan, nama saya Irfansyah. Saya akan mempresentasikan tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer. A. Perkembangan politik masa demokrasi liberal. 1. Sistem pemerintahan bangsa kita sebenarnya adalah bangsa pembelajar. Indonesia sampai dengan tahun 1950-an telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem presidensil dan sistem parlementer. Salah satu ciri yang nampak dalam masa ini adalah sering terjadi pergantian kabinet. Mengapa sekarang terjadi pergantian kabinet? Hal ini terutama disebabkan adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Perbedaan di antara partai-partai tersebut tidak terselesaikan dengan baik sehingga dari tahun 1950 sampai tahun 1959 terjadi silih berganti kabinet, mulai kabinet Natsir Masyumi 1950 sampai 1951, kabinet Sukiman Masyumi 1951 sampai 1952. Bahwa sistem kepartaian partai politik merupakan salah satu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan serta konstitusional. Jadi munculnya partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan. Di antara partai-partai tersebut tergambar dalam bagan berikut ini. 1. Masyumi Dr. Sukirman Wirso Sanjoyo. 2. PNI Sidik Joyo Soekarto. 3. PSI Amir Syarifuddin. Pemilihan umum 1955. Pelaksanaan pemilihan umum pertama bagi menjadi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2139 kecamatan, dan 43.429 desa. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama untuk memilih anggota parlemen yang dilaksanakan pada 29 September 1955, dan tahap kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituante Badan Pembuatan Undang-Undang Dasar dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Pada pemilu pertama ini 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya di kotak suara. B. Mencari sistem ekonomi nasional. 1. Pemikiran ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi pada 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sebuah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Perhatikan terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi dicurahkan oleh Sumitro Jojo Hadikusumo. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Sumitro mencoba mempraktikkan pemikirannya tersebut pada sektor perdagangan. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari kelas ekonomi menengah pribumi yang kuat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus segera mungkin menumbuhkan kelas pengusaha pribumi, karena pengusaha pribumi pada umumnya bermodal lemah. Sistem ekonomi liberal. Struktur perekonomian yang diwarisi dari pengusaha kolonial masih berat sebelah. Nilai ekspor Indonesia pada saat itu masih sangat tergantung pada beberapa jenis hasil perkebunan yang nilainya jauh di bawah produksi pada era sebelum Perang Dunia II. Kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk mengulangi permasalahan tersebut diantaranya adalah melaksanakan industrialisasi yang dikenal dengan Rencana Sumitro. Sasaran yang ditekankan dari program ini adalah pembangunan industri dasar, seperti pendirian pabrik-pabrik semen, pemintalan warung, dan percetakan. Kebijakan ini diikuti dengan peningkatan produksi pangan, perbaikan sarana dan prasarana, dan penanaman modal asing. Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin berharap Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah finansial ekonomi FINEK. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan FINEK yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut. 1. Pembatalan persetujuan FINEK hasil KMB. 2. Hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. 3. Hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Sekian saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.